Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Pratama Yasin dengan NIM 2411016055 dari Kesehatan Masyarakat 2024. Di sini saya akan membuat analisis studi kasus mengenai rumah sakit yang mengalami masalah pengembangan organisasi menggunakan fungsi-fungsi manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan hingga pengendalian. Dan terakhir, saya akan memberikan beberapa solusi ataupun rekomendasi terhadap masalah pengembangan organisasi di rumah sakit tersebut. Baik, kita langsung masuk saja ke dalam pembahasannya. Baik, untuk kasusnya saya mengambil dari jurnal yang berjudul Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Dokter. Studi kasus di Rumah Sakit Mitra Anugrah Lestari Cimahi. Masuk ke dalam analisis permasalahannya, yang pertama ada perencanaan, di mana rumah sakit ini mengalami ataupun menghadapi tantangan dalam merencanakan strategi pengembangan organisasi yang efektif dan kurangnya perencanaan yang matang, sehingga menyebabkan ketidakjelasan dalam tujuan dan arah pengembangan. Hal ini juga didukung oleh adanya komentar dari para pekerja ataupun karyawan yang ada di sana terkait visi misi yang telah dibuat. Kemudian kurangnya analisis untuk mengidentifikasi kelebihan, kekurangan, peluang, dan ancaman yang dimiliki, serta kurangnya rencana yang disusun secara strategis dan terperinci untuk mencapai tujuan yang telah dibuat. Kemudian yang kedua, pengorganisasian. Rumah sakit ini mengalami masalah struktur organisasi yang kurang efektif dan kurangnya koordinasi antar departemen, sehingga menyebabkan ketidakefisienan dalam operasional rumah sakit yang didukung dengan tidak adanya evaluasi untuk memastikan bahwa setiap departemen itu sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Kemudian kurangnya tim yang memiliki anggota dengan keterampilan yang saling melengkapi, sehingga itu akan berdampak pada kolaborasi dan efisiensi di organisasi rumah sakit tersebut. Ketiga, ada pengarahan. Rumah sakit ini mengalami masalah terkait kurangnya pengarahan dan motivasi dari manajemen, sehingga menyebabkan penurunan kepuasan dan kinerja dokter maupun staf medis. Seperti misalnya kurang adanya gaya kepemimpinan yang menginspirasi dan memotivasi para karyawan untuk mencapai kinerja yang lebih baik, serta kurang adanya penghargaan maupun pengakuan untuk para karyawan yang memiliki prestasi yang baik, sehingga menyebabkan penurunan kepuasan ataupun kinerja dari karyawan tersebut. Terakhir, ada pengendalian. Rumah sakit ini mengalami masalah terkait kurang adanya sistem pengendalian yang efektif, sehingga menyebabkan kesulitan dalam memantau, mengawasi, dan mengevaluasi kinerja karyawan, seperti tidak adanya sistem pengukuran kinerja yang efektif ataupun komprehensif, dan tidak dilakukannya audit internal untuk mengidentifikasi permasalahan yang mungkin dihadapi oleh rumah sakit tersebut. Tadi sudah dijelaskan terkait analisis saya terhadap masalah pengembangan organisasi di Rumah Sakit Mitra Anugrah Lestari Cimahi. Dan di sini saya ingin memberikan beberapa solusi dan rekomendasi terhadap permasalahan-permasalahan tersebut. Yang pertama, terkait perencanaan, saya menyarankan perlu adanya penetapan tujuan yang jelas, baik jangka pendek maupun jangka panjang, yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Kemudian perlu adanya analisis SWOT untuk mengidentifikasi kelebihan, kekurangan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh rumah sakit tersebut. Kemudian perlu disusunnya rencana aksi yang terperinci dengan langkah-langkah yang konkret untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian terkait pengorganisasian, saya menyarankan untuk restrukturisasi organisasi
di mana perlu dibuatnya struktur organisasi ulang dan evaluasi untuk memastikan bahwa setiap departemen memiliki tanggung jawab, peran, tugas, dan fungsinya yang jelas dan dapat mengimplementasikan ataupun menjalankannya dengan baik. Kemudian perlu peningkatan koordinasi antar departemen seperti rapat rutin ataupun sistem komunikasi efektif lainnya. Kemudian perlu pengembangan tim dengan cara membentuk tim yang terdiri dari anggota yang memiliki keterampilan yang saling melengkapi sehingga meningkatkan kolaborasi dan efisiensi. Kemudian terkait masalah pengarahan, saya menyarankan untuk adanya gaya kepemimpinan transformasional. Dengan menerapkan gaya kepemimpinan ini diharapkan dapat menginspirasi dan memotivasi karyawan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Kemudian perlu adanya program pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi dokter dan staf medis. Kemudian terakhir, perlu diberikannya penghargaan dan pengakuan terhadap karyawan yang berprestasi untuk meningkatkan kepuasan dan kinerjanya. Kemudian terakhir terkait masalah pengendalian, saya menyarankan untuk adanya ataupun dibuatnya sistem pengukuran kinerja, yang dimana pembuatan sistem pengukuran kinerja yang komprehensif untuk memantau pencapaian tujuan dan kinerja individu ataupun departemen. Kemudian perlu dilakukannya audit internal secara berkala untuk mengidentifikasi masalah dan memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan standar yang telah ditetapkan. Kemudian terakhir perlu adanya umpan balik dan perbaikan dengan menggunakan hasil evaluasi kinerja untuk memberikan umpan balik konstruktif dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Baik, dari penjelasan yang sudah diberikan tadi dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penerapan fungsi-fungsi manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan hingga pengendalian, maka rumah sakit maupun layanan kesehatan lainnya dapat terbantu untuk mengatasi masalah pengembangan organisasinya dan meningkatkan layanan kesehatan menjadi lebih baik lagi. Baik, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun salah kata dalam video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.